Provinsi, perwakilan dari LH yang saya hormati, Pak Henry yang saya hormati, kawan lama. Jadi sebelum saya menyampaikan, sebetulnya saya tidak ingin berpanjang kalam sebetulnya di tempat ini, karena Pak Kadis LH, Pak Kadis PU kemarin sudah menghadap Pak Bupati, dan tetapi perlu dicatat Pak Kadis bahwa pesan Pak Bupati itu pun sama dengan suara kami sebetulnya. Jadi pada dasarnya narasi-narasi yang dibangun di medsos bahwa kami menolak pelebaran jalan, menolak penebangan pohon, itu karena kita tidak pernah duduk bareng dan ngopi bareng. Nah, perlu kami pertegas bahwa ngomong busuk itu tentu ngomong akses ekonomi, betul Pak Kades, busuk yang dikatakan. Tapi jangan lupa, ngomong ekologi juga ngomong hajat hidup orang banyak. Nah, satu pohon itu untuk bernapas 2 orang. Nah, jadi kenapa saya sebagai pegiat lingkungan dan kawan-kawan yang lain agak keras di sini sebetulnya. Nah, itu ada pohon yang sudah dinumerik oleh petugas. Mudah-mudahan yang menumeriknya itu dari Ganis SHPR. Nah, kemarin sempat diskusi di Pemenang dengan Pak Tejo dan Pak Pur bahwa itu disampaikan 522 pohon. Tetapi yang dinumerik 523, ada kelebihan. Dan size yang kecil-kecil juga yang tidak masuk numerik itu yang kami pertanyakan. Makanya kami keras, kita berbicara proses pra dan pasca pembangunan. Nah, makanya kawan-kawan dan saya itu ngotot masalah teknis penebangan, ngomong bukti bayar lunas kewajiban PSDH dan lain-lain sebagainya, ngomong TC yang harus sudah 100%. Ini harus clear fakta integritas yang apakah Pak Tejo sudah terima dari teknis penebangan pohon dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diketahui masyarakat agar ini tidak menjadi pertanyaan. Nah, karena sekali lagi kalau sudah ngomong bukti transfer PSDH-nya kan itu di sana ada kompensasi untuk reboisasinya. Nah, jangan sampai pasca penebangan seperti yang terjadi di Senggigi, belum beberapa bulan jalan itu sudah ambruk dan itu menimbulkan persoalan lagi itu. Apalagi kita tahu jenis-jenis pohon yang ada di Pusuk itu pinggirannya sudah mengikat tanah semua. Nah, kalau itu dicabut bagaimana dong? Nah, makanya inilah yang perlu kita bincang teknisnya. Saya pun berbicara kepada Pak Pur, baik kepada rekan-rekan yang lain, kalau ini teknisnya sudah benar, ini harus disegerakan karena sebentar lagi masuk musim penghujan. Nah, tetapi ini juga harus jelas berapa kompensasi pasca penebangan untuk hutan kami yang ada di Lombok Utara, kemana lari kayunya, karena undang-undang juga mengatur pemanfaatannya untuk daerah setempat. Ini ujuk-ujuk ada koperasi katanya, koperasinya ditunjuk oleh siapa juga saya nggak ngerti. Lalu kami sebagai pemilik wilayah daerah Lombok Utara itu dapat ya seperti bahasanya Pak Kades barusan, dapat dongak saja. Nah, giliran saat negosiasi panggil kami pegiat lingkungan, tanam. Nah, giliran sudah besar mau nebang, kita nggak pernah diajak ngomong. Artinya penting juga kami dan teman-teman adat pada dasarnya sekali lagi perlu dipertegas di tempat ini bahwa kami tidak menghalang-halangi pembangunan. Kami mendukung karena itu hajat hidup orang banyak. Tetapi terkait pohon ini juga hajat hidup orang banyak. Bayangkan kalau pohon itu dicabut, yang katanya kemarin nggak ada ditebang di posisi sebelah kiri kalau kita berangkat dari Mataram. Tetapi faktanya ada pohon kenari yang paling besar yang akan ditebang. Makanya kami melakukan diskusi dengan Pak Tejo. Ya, kalau bisa begitu. Kalau bisa dibelok-belok dikit, ya bolehlah. Nah, seandainya sosialisasi ini dilakukan lebih awal, saya yakin sekarang udah ditebang pohon kok.
proses sudah jalan, karena Agustus September udah masuk musim penghujan. Nah, teknis ini juga perlu dibincang terkait dengan penyekatan atau pengalihan arus lalin. Ya jangan kayak surat beredar lah 20 hari bos, musim corona orang sudah susah lagi dipersulit. Ya artinya kalau bisa ya berkala, walaupun kita tahu juga sebetulnya izin penerbangan ini memiliki waktu kerja yang maksimal 50 hari. Nah, tapi itu dipastikan sekali lagi bahwa kami juga sebagai masyarakat itu memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi itu. Ya, jadi sekali lagi, dan Pak Kadis saya terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bupati Lombok Utara sebetulnya itulah suara kami sebetulnya. Dan Pak Kadis sudah kesana, sekali lagi Boya yang bisa berimbang lah Pak Kadis. Kalau nebang 500 masa gantinya mau 200, kan nggak etis ini Pak. Kan ini lucu sebetulnya, masa nebang 500 gantinya 200. Nah, ini yang perlu kita bincang sebetulnya, bukan persoalan yang lain. Makanya saya pertegas, saya tidak ada masalah dengan Kadis PU, saya tidak ada masalah dengan kawan-kawan kontraktor. Sekali lagi masalah kita ini dengan kayu dan hutan dan transparansinya. Ya kalau nebang 500 kok ya 2000 nanamnya gitu kan keren. Lah kita saja di komunitas setiap tahun nanam 2 juta kok, masa LH nanam 200 lah penebangan. Ini kan aneh ini. Lah kita minta bibit pohon saja LH nggak punya kok. Kemarin tahun 2020 mau dikasih mangga, masa kompensasi mau mangga? Ya janganlah. Ini juga harus Pak Kades, Pusuk saya mohon maaf, ini bukan sekali lagi bukan masalah penolakan, dan kami juga sangat menyesalkan kemarin ada penurunan baliho. Ini kalau nggak ditahan sama Bu Kapolsek Pemenang, Pak Kasat, Intel Lombok Utara, itu bisa terjadi chaos. Tapi saya menghargai beliau. Ya Pak Henry tahulah sifat saya kayak gimana. Nah, ini juga harus agak sedikit, makanya komunikasi itu harus agak lebih soft lah. Ya jangan baru ada penolakan gitu langsung. Ya bahkan kami yang menyakitkan di lapangan ini, kami dikira sudah menerima uang 300 juta Pak, akibat penolakan itu. Nah makanya kita ini pentingnya duduk bareng. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara duduk bareng dan ngopi bareng. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, tetapi kalau dilawan, apalagi ada arogansi, balas WA, macam-macam, itu kan nggak etis itu. Sekali lagi saya hanya menekankan, ya pokoknya jangan 200 lah. Nebang 500 ya paling nggak 2000. Ya kalau nggak ada bibitnya di LH, komunikasi sama kami pegiat lingkungan, kami juga punya bibit. Mungkin saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim lahir batin. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lombok Utara beserta staf, Bapak Dandim, dan semua kita yang berbahagia di hari ini. Izin memperkenalkan dulu yang Pramuhardi WPR 01-15 Pawang Rinjani. Pak Muhardi Pak ya. Ganti baterainya. Ganti baterainya. Lap dulu pakai. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Pawang Rinjani sendiri sebenarnya tidak ada masalah dengan proses pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Monggo, silahkan
Mau diratakan pusuk sekalipun silakan. Tidak masalah buat kami. Karena ini untuk kebutuhan dan kepentingan umum. Cuman ada hal-hal yang mendasar yang perlu untuk sama-sama kita ketahui dan terbuka. Tian sambil jalan tadi sempat sedikit menulis apa yang ingin kami sampaikan bersama. Karena mungkin Pak Kadis kemarin sampun datang ke rumah Pak Bupati untuk menyampaikan terkait ini. Nah, yang awal yang membuat ini kisruh di lapangan sebenarnya terkait etika sebenarnya. Terkait etika, karena kita ketahui sendiri bersama bahwa Kabupaten Lombok Utara ini unsur kebudayaannya begitu besar. Jadi setidak-tidaknya proses mentabe, kulonun itu harus ada. Apalagi ini berkaitan dengan cagar lingkungan beserta cagar budaya. Karena hutan pusuk itu menyimpan hampir 20% kekayaan purbakala Lombok Utara yang belum habis untuk dikaji kembali. Baik, sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sapa Tanmawi adat Ambayani. Jadi barang siapa yang menjaga adat, sapatan mawi adat Ambayani, raga nira lan liyanipun berat ketimbangan gumi sokong. Bahwa adat itu berasal dari Bayan. Barang siapa yang mengganggunya maka sangat fatal akibatnya. Apapun itu, ketika ada persoalan maka di gumi sokonglah akan diadili. Persoalan pusuk bukan saja terkait hari ini. Sejak 2006 kami telah aktif memonitoring perubahan kawasan pada tahun 2019, 12 Februari kami bersurat ke Dirjen PASDAE terkait izin pembangunan Sutet. Kala itu kami sangat menghormati hak-hak pembangunan, namun mestinya pembangunan sektor lingkungan yang menjadi imbas harus serta dibangun secara berimbang sesuai kaedah dan rekayasa lingkungan. Pasca proses secara teknik sesuai dengan kondisi kawasan semula dan proses AMDAL semestinya. Megahnya sarana publik tak menutup hati kita untuk memantik hal yang membuatnya ada untuk tetap terjaga. Secara kelompok tak menapik kebutuhan sarana publik, namun satu hal yang membuat kita tetap harus tergugah, bekerja dengan jujur mengurus bumi. Karena jutaan kebaikan itu lahir dari rahimnya. Napas yang segar, air yang bersih, jutaan kebaikan yang tak mungkin tertadah. Berlakulah arif, karena tiap tegakan adalah makhluk dengan dahan sebagai tangan dan akar sebagai jiwanya, yang satu dengan satu lainnya memiliki jiwa, kodama. Sektor pembangunan lingkungan, Bapak Mursal yang terhormat, kami sangat bangga dengan tugas-tugas Bapak selama ini. Indikator pembangunan lingkungan itu hanya satu, mengalir air. Ada 255 titik mata air di NTB, di Lombok Utara dalam keadaan kritis saat ini. Apakah itu sudah hasil dari pembangunan lingkungan kita hari ini? Di ruas jalan pusuk, dengan proses ini, ada satu mata air yang akan tertutup. Silakan. Dan kami hanya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB mempublis AMDAL dan KAL terkait apa yang akan dikerjakan sebagai bahan rujukan kita bersama, sebagai bahan kajian kita bersama. Jika ada kekurangan, mari kita bicarakan secara bersama-sama. Karena pembangunan sektor lingkungan adalah pembangunan yang akan ditemui oleh anak di masa depan. Persoalan pusuk secara pribadi dan struktural Pawang Rinjani tidak ada masalah Bapak-bapak. Tadi malam kebetulan kami sudah rapat secara internal pada pukul 20.19 waktu Indonesia. Kami dipanggil oleh WP 01.15 Pawang Rinjani dengan pesan kepada bapak-bapak semua yang ada di sini. Pembangunan harus tetap berlanjut. Tak ada yang boleh menghalangi hajat hidup orang Bayan. Namun hak adat dan lingkungan tetap harus diperjuangkan untuk daerah ini. Suara kalian pada rapat koordinasi besok adalah suara Bupati Lombok Utara dengan segala apa yang kalian sampaikan. Jadi kami tidak ada alasan untuk menolak ini, Pak. Cuman hanya ingin kami sampaikan publis, AMDAL dan kajian dampak lingkungan yang lain. Kerja
kerja lingkungan yang lain. Nah, pada pasca proses kami mendapat informasi bahwa untuk penggantian